Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dengan rahmat-Nya itu, kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Salawat bertitahkan salam, tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada arwah pucuk pimpinan umat Islam sedunia yang bergelarkan Al-Amin, yang bertitahkan Habibullah, laksana intan permata di tengah syurga, yakninya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Contoh Keteladanan Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak merupakan salah satu pilar utama kehidupan masyarakat di sepanjang sejarah. Kita pernah membaca sejarah bahwa suatu bangsa akan menjadi kokoh apabila ditopang dengan akhlak yang kokoh. Dan sebaliknya, suatu bangsa akan menjadi runtuh apabila akhlaknya rusak. Hal ini juga berlaku pada umat Islam yang pernah mengalami masa kejayaan. Salah satu faktor kejayaan Islam pada waktu itu adalah akhlak yang mulia. Bagi umat Islam, dalam kehidupan berakhlak mulia, ada contoh ideal yang menjadi panutan bagi kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang salah satu misi yang dibawanya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha yaumal akhir wa zakarallaha katsira, yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang menghadap Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia sering menyebut Allah. Akhlak berkaitan erat dengan nilai baik dan buruk yang diterima secara umum di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan akhlak Islam berlandaskan pada kaidah dan nilai-nilai Islam. Secara lebih terperinci, akhlak Islam harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tujuan hidup setiap muslim adalah untuk mendambakan diri kepada Allah dan mendapatkan keridhaannya. Yang kedua, adanya keyakinan terhadap kebenaran wahyu Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, adanya keyakinan terhadap hari pembalasan. Yang keempat, akhlak Islam merupakan seluruh aspek kehidupan manusia berdasarkan asas kebaikan. Nah, untuk mewujudkan akhlak yang mulia, maka lahirlah ilmu akhlak. Ilmu akhlak ini menentukan batas antara yang baik dan yang buruk, antara yang terpuji dan yang tercela, dan segala perkataan dan perbuatan manusia, baik secara lahir maupun secara batin. Hadirin yang berbahagia, dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Telah kutinggalkan atas kamu sekalian dua perkara, dan apabila kamu berpegang teguh antara keduanya, maka kamu akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW." Nabi bukan hanya mengemban risalah ilahi,
tetapi Nabi juga sebagai tauladan dan sebagai contoh bagi umat manusia. Dalam mengemban dakwah, Nabi juga memiliki sifat-sifat mulia yang dapat kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, fatanah yang artinya kecerdasan. Kecerdasan ini meliputi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Yang kedua, sidik yang artinya benar. Ini merupakan mahkota kepribadian bagi orang yang mulia dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, amanah yang dapat dipercaya. Apabila suatu urusan diserahkan kepadanya, maka dia dapat melaksanakannya sebaik-baiknya. Yang terakhir yaitu tabligh, artinya menyampaikan, yaitu menyampaikan seluruh risalah ilahi. Itulah utamanya sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Maka jelaslah Nabi Muhammad SAW adalah model ideal dan suri teladan bagi umat manusia untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Itu karena dia memiliki sifat yang agung dan memiliki budi pekerti yang luhur. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau memiliki budi pekerti yang luhur. Karena keagungan dan keluhuran akhlak dan perilakunya, maka pantaslah Nabi Muhammad SAW menjalani kehidupan sesuai ini. Dan Nabi Muhammad SAW menjadi suri teladan dan contoh yang baik bagi umat manusia. Hadirin yang berbahagia, maka dapat kita simpulkan ceramah saya di atas. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat yang mulia. Ya, ada 4 sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, fatanah yang artinya kecerdasan, yaitu meliputi kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual. Yang kedua, sidik yang artinya jujur atau benar. Yang ketiga, amanah yang dapat dipercaya. Dan yang terakhir, tabligh yang artinya menyampaikan seluruh risalah ilahi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.